Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ananda semua. Ini pertemuan ke-13 kita ya, ke-14 kita ya, pada materi integral lipat 3. Nah, di mana hari Rabu kemarin kita sudah pelajari mengenai integral lipat 2, atau bisa kita menyebutnya integral berulang, atau integral ganda 2. Nah, itu kata-kata seperti itu tuh sama ya, sama artinya yang menyatakan bahwa mengenai integral lipat 2. Berarti integralnya itu ada 2. Nah, hari ini yang kita pelajari mengenai integral lipat 3. Berarti integralnya nambah satu lagi. Nah, hari Rabu 2, berarti sekarang ada 3. Nah, artinya di integral pada hari Rabu kemarin, variabelnya hanya variabel XY saja yang kita integralkan. Berarti fungsi itu kita integralkan pada variabel X dan Y. Sedangkan hari ini, berarti fungsi tersebut kita integralkan pada 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. Gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini notasi dari integral lipat 3, di mana ada 3 integralnya untuk batasnya itu pada bilangan real. Fungsinya fungsi peubah banyak yang terdiri dari 3 variabel atau peubah. Lalu di sini devi ini artinya X, Y, dan Z ya. 3 variabel. Jadi nyata merupakan bisa, jadi integral lipat 3 ini bisa digunakan untuk mencari volume suatu benda kayak gitu ya. Sedangkan integral lipat 2 kemarin kita digunakan untuk mencari luas daerah, sedangkan lipat 3 untuk mencari volume suatu benda baik tabung, bola gitu ya. Nah, di mana pada notasi integral lipat 3 ini dari suatu fungsi 3 variabel bebas terhadap daerah R, di mana fungsi bernilai tunggal dan kontinu merupakan suatu pengembangan dari integral tunggal yang dipelajari pada kalkulus awal ya kemarin ya, di pertemuan awal, kalkulus 2 pada pertemuan awal, dan integral lipat 2 di hari Rabu kemarin kita mempelajarinya. Jadi konsepnya sama, yang perlu diingat adalah kita harus lebih teliti, karena ini yang kita integralkan itu adalah 3 kali integral ya. Lalu jika fungsinya itu sama dengan 1, maka integralnya menjadi seperti ini ya, integral fungsi dari devi ini untuk integral devi. Jadi apa artinya? Jadi ketika kita disuruh mencari integral bentuk fungsinya seperti ini, jadi ini hanya satu ya, atau konstanta, berarti kita disuruh mencari integral dan fungsinya itu bilangan 1, maka pasti hasilnya adalah 1. Ya. Nah, dapat diartikan pengukuran volume daerah R. Selanjutnya, dalam koordinat tegak lurus, integral tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Jadi, integral lipat 3 ini terhadap fungsi f, x, y, z terhadap variabel x, y, z itu sama dengan integral dengan batasnya itu untuk integral pertama, berarti yang di dalam ya. Di dalam ini berarti fungsi ini kita integralkan terhadap variabel z, lalu untuk batasnya itu adalah Z1, batas 2 itu adalah Z2. Kenapa di sini ada X, Y? Jadi tidak selamanya batas pada integral itu berupa angka saja. Seperti di hari Rabu kemarin kan, ketika batasnya itu semuanya adalah bilangan real, maka itu dinamakan batas persegi panjang ya pada integral lipat 2, tetapi ketika batasnya itu ada bilangan real, ada bentuk fungsi, maka fungsinya itu, batas berbentuk fungsi itulah yang kita selesaikan terlebih dahulu, yang dimana letaknya selalu berada di dalam. Begitu juga dengan yang lipat 3 ini. Jadi kalau lipat 3 ini pun batas berbentuk fungsi, ya, di mana fungsinya itu mengandung variabel X dan Y itu diletakkan paling dalam. Dan artinya paling dalam ini dikerjakan lebih dahulu. Berarti yang ini kita kerjakan lebih dahulu.
Berarti kita kerjakanlah fungsi ini, kita integralkan fungsi ini terhadap variabel Z. Dan batas Z1 sampai Z2. Setelah selesai mendapatkan integralnya, lalu kita selesaikan lagi fungsi yang sudah kita cari tadi dengan mengintegralkan fungsi tersebut, hasil integral ini terhadap variabel Y. Terhadap variabel Y. Dan cara penyelesaiannya pun sama seperti integral tunggal yang kita pelajari di awal. Nah, setelah selesai, lalulah kita di akhir langkah kita integralkan terhadap variabel X lagi. Gitu ya. Jadi bukan berarti kita harus mengerjakan dari depan dulu, baru nomor 2, nomor 3 itu salah. Tapi kita kerjakan yang di dalam terlebih dahulu, berarti yang ini dulu. Yang ini dulu, yang kita selesaikan. Setelah itu baru yang di sampingnya, baru yang terakhir yang berada di luar. Gitu ya. Nah, di mana di sini dijelaskan bahwa batas pada variabel X itu adalah antara X1 sampai X2. Sedangkan Y itu berbentuk fungsi Y1, berarti ini bisa kurva, bisa grafik ya. Yang dimana Y1 X lalu sampai dengan Y2X. Sedangkan pada variabel Z ini batasnya adalah Z1 sampai Z2 gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh. Di sini ada contoh. Ada fungsi X, Y, Z, di mana X, Y, Z ini kita disuruh mencari integralnya terhadap variabel Z, Y, dan X. Nah, kalau diberikan bentuknya seperti ini, maka kita harus memulai dari dalam terlebih dahulu. Berarti ini. Ini dulu yang kita kerjakan ya. Nih, ini yang pertama kali kita kerjakan. Berarti kita integralkanlah fungsi X, Y, Z ini terhadap variabel Z. Nah, seperti apa prosesnya? Nah, jadi kalau kita perhatikan yang dalam kurung ini ya, kalau kita integralkan bentuk ini, fungsi ini terhadap variabel Z, ingat ya ini terhadap variabel Z. Artinya apa? Kalau kita mengintegralkan fungsi yang ada variabel lebih dari satu, tetapi kita hanya mengintegralkan satu variabel, maka yang variabel ini, XY ini adalah tetap. Yang berubah adalah variabel Z-nya. Maka hasil dari integralnya adalah XY-nya tetap, lalu Z-nya ini kita integralkan dengan aturan integral di mana Z pangkat 1 ditambah 1, karena Z ini kan pangkatnya 1 di sini, tapi tidak dituliskan 1. Tapi pada aturan integral, ketika diintegralkan fungsi tersebut, maka pangkatnya bertambah 1, maka jadinya 2. Lalu dibagi dengan pangkat ditambah 1, maka ini jadi per 2. Gitu ya. Nah, lalu batasnya dibikin, nih batasnya 3 sampai 4. Ini batasnya ya nih, batas yang ini. 3 sampai 4. Letakkan di sini. Nah, setelah itu apa yang kita perlu lakukan? Nah, ini tidak bisa kita langsung mengintegralkan lagi, tapi kita harus menyelesaikannya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Dengan cara mensubstitusikan. Substitusi batas atas dikurang batas bawah. Nah, seperti ini. Jadi kita gantilah Z itu dengan 4, kita ganti Z ini dengan 3. Berarti batas atas dulu. Berarti bentuk yang ini kita ganti dengan 4, lalu dikurang dengan hasil dari integral ini diganti dengan 3. Maka bentuk sederhananya adalah jadinya seperti ini. Kenapa 8? Karena sini kan 16 dibagi 2 adalah 8 ya. 8XY. Di sini 3 kuadrat 9 per 2XY. Nah, hasilnya adalah 7 per 2. Kenapa 7 per 2? 16 dikurang dengan 9 adalah 7 ya. 7 per 2. Jadi hasil dari bentuk sederhana yang ini nih, ini adalah 7 per 2 XY. Nah, lalu langkah kedua, kita integralkanlah hasil integral pertama ini dengan mengintegralkannya terhadap variabel Y. Berarti kalau kita perhatikan fungsinya ada dua variabel yaitu X dan Y. Berarti X yang ini tetap, karena kan kita ingin mengintegralkan fungsi terhadap variabel Y. Maka X-nya tetap, Y-nya yang berubah. Maka hasilnya adalah 7 per 2. Jadi kalau misalnya kita bikin ini ya, biar terlihat jelas.
Integral 1 sampai 2 hasilnya adalah kita bikin tetap konstantanya di depan, lalu dikali dengan X, yang Y-nya yang berubah, berarti kalau Y kita ingat kembali, kalau Y kita integralkan, berarti integral dari Y dy itu sama dengan Y kuadrat per 2. Berarti ini Y kuadrat per 2. Batasnya adalah dari 2 sampai 3 dx, jangan lupa dibikin. Nah, bentuk ini kan kalau kita selesaikan berarti kan 7 kali 7x dikali y kuadrat per 2 dikali 2 adalah 4. Maka hasilnya ini ya. Nah, setelah itu kita selesaikanlah dengan cara seperti ini tadi. Substitusi batas atas dikurang batas bawah. Selalu seperti itu ya. Nah, maka kita gantilah hasil dari integral tertentu ini dengan memasuki batas atas terlebih dahulu dikurang dengan batas bawahnya. Maka hasilnya adalah 63/4. Benar nggak? Kalau 7 dikali 7x dikali dengan ini x ya, bukan kali. Kalau kali itu dia lebih apa, x-nya itu lebih tidak agak miring-miring seperti ini, tapi dia lebih konsisten gitu ya, seperti ini ya. Nah, di sini 7/4x dikali dengan 9. Berarti 7 dikali 9 kan 63 ya, per 4x. Lalu 7/4x dikali 4, maka 7 dikali 4 kan 28/4x. Kenapa tidak langsung dibagi aja, Bu? Biar mudah kita menyederhanakannya. Sebenarnya seperti di sini juga nggak perlu juga ya jadi 8 ya, cukup aja kita bikin 16/2. Karena kita memerlukan pengurangan ini dengan ini ya, biar mudah. Lalu kita selesaikan. Kenapa ini bisa nggak diselesaikan? Bisa ya, karena bentuknya sejenis, sama-sama variabelnya berpangkat 1. Jadi ini bisa kita selesaikan. Maka hasilnya adalah, ini berulang sepertinya. Maka hasilnya adalah integral 1 sampai 2. Ini kan 63 dikurang 28 adalah 35/4x dx. Nah, bentuk inilah yang kita kita integralkan lagi terhadap variabel x. Berarti ini adalah langkah terakhir, langkah ketiga yang kita integralkan dari hasil integral langkah kedua ini. Maka kalau kita integralkan terhadap variabel x, kan ini berarti konstantanya tetap, kita bikin nih 3/5/4, 35/4 dikali x ini kalau kita integralkan adalah x kuadrat per 2. Ya, x kuadrat per 2. Ini kita selesaikan jadinya. Nah, kalau ini kalau kita sederhanakan harusnya jadi seperti ini ya. 35/8 x kuadrat. Nah, bentuk inilah baru kita substitusikan batas atas dikurang dengan batas bawah. Nah, inilah hasil bentuk substitusinya. Berarti kita gantilah x ini dengan 2, kita ganti x ini dengan 1. Maka bentuk sederhananya adalah 140/8 dikurang 35/8 dan hasilnya adalah 115/8. Gitu ya. Jadi maka diperolehlah integral lipat 3 dari fungsi x, y, z terhadap variabel z, y, dan x itu adalah 115/8. Oke, maka bisa dipahami ya. Lalu kita masuk ke contoh kedua. Nah, contoh kedua ini silakan dicoba-coba. Ini ada 4 contoh. Nah, ini dijadikan latihan atau tugas ya untuk pertemuan ke-13 ini. Lalu jika ada ingin ditanyakan, silakan tanyakan di grup WA kita ya. Oke. Lebih kurang Ibu mohon maaf, semoga bisa dipahami materinya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.